Oke, ingin mendaki gunung, tapi bingung saat hendak ingin buang air. Tentunya ini mungkin menjadi masalah yang cukup sensitif. Rutinitas yang tidak bisa dihindari ini tentunya menjadi masalah saat kita berkegiatan di alam bebas. Lalu, hal apa saja sih yang perlu kita perhatikan supaya rutinitas ini tidak menjadi masalah saat kita berkegiatan di alam atau melakukan pendakian? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel Asep Budianto Yan Marsidi. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai bagaimana etika pup saat melakukan pendakian atau bagaimana etika buang air ketika berada di alam bebas. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, perhatikan lokasi atau perhatikan tempat. Carilah lokasi yang cukup tertutup seperti semak-semak. Pastikan tidak berada di jalan setapak atau di jalur pendakian, serta jauh dari lokasi sumber air karena akan mencemari air dan mengganggu kenyamanan pendaki lainnya. Oke teman-teman, jadi yang pertama perlu diperhatikan ialah perhatikan tempat. Ketika teman-teman sudah menemukan tempat, teman-teman pastikan juga itu tempatnya jauh dari jalan setapak, jalur pendakian dan sumber air karena bisa mengganggu kenyamanan dan mencemari air. Nah, maka dari itu pastikan tempatnya aman, nyaman dan jauh dari pendaki-pendaki yang lewat. Karena kenapa? Karena biasanya di gunung itu terkenal dengan ranjaunya. Jadi jangan sampai kita membuat ranjau yang mengganggu kenyamanan pendaki lainnya. Oke? Oke, yang kedua, persiapkan peralatan. Jika kamu sering membawa tisu basah, kamu bisa mulai menggantinya dengan handuk kecil yang dibasahi air agar dapat meminimalisir sampah tisu basah yang sulit terurai. Atau kalau enggak, tisu biasa tapi pakai air, dibasahi terlebih dahulu. Jangan lupa membawa skop kecil dan sedikit air dalam jerigen atau botol untuk membilas. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada skop juga, teman-teman bisa menggunakan batang ranting atau apapun itu yang bisa untuk menggali. Oke? Nah, jadi teman-teman, yang kedua ini ialah persiapkan peralatan. Kalau teman-teman masih menggunakan tisu basah, kalau mau pup, usahakan diganti karena susah terurainya kalau tisu basah. Jadi ganti aja sama handuk kecil, kalau enggak tisu biasa tapi dibasahi dulu dengan air. Oke? Dan usahakan digali ya teman-teman menggunakan skop kecil. Tapi kalau misalnya tidak ada skop, itu menggunakan ranting kayu. Pokoknya hal yang bisa digunakan untuk menggali. Oke? Yang selanjutnya yang ketiga. Oke, yang selanjutnya yang ketiga. Gali tutup lubang. Dengan skop atau batang ranting kayu, buatlah lubang dengan kedalaman sekitar 20 cm dan kubur kotoran kita. Hal tersebut merupakan cara termudah untuk mencegah penyebaran penyakit dan tentu saja demi kenyamanan bersama. Jadi kenapa sih harus gali tutup lubang? Karena supaya kotoran kita tidak menjadi ranjau untuk pendaki lainnya. Nah, teman-teman bisa menggali dengan skop, batang kayu atau yang lain sebagainya, pokoknya yang bisa digunakan untuk menggali. Kemudian teman-teman kedalamannya itu teman-teman menggali 20 cm agar tidak bau dan tidak mudah tercemar menjadi penyakit. Nah, maka dari itu, yuk teman-teman kita gunakan etika saat ingin pup di alam bebas, tentunya demi kenyamanan bersama dan demi tidak tercemarnya penyakit di gunung. Oke?
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Maaf apabila ada kesalahan, apabila ada yang mau menambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar. Sejatinya kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.